Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan seperti biasa gue mau ngasih tau dua hal nih sebelum menyampaikan review kali ini. Yaitu poin yang pertama, apa yang gue sampaikan kali ini kemungkinan besar mengandung spoiler. Dan poin yang kedua, review yang gue sampaikan biasanya mengandung dua sisi guys, yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. Oke, sebelum gue menjelaskan sejumlah catatannya, mungkin ada baiknya kalau gue menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang gue suka. Nomor 1, padat dan jelas. Mid-credit scene Loki episode 4 yang menunjukkan bahwa Loki versi Tom Hiddleston pada akhirnya bertemu dengan 4 varian Loki lainnya, terus terang sempat memuat rasa penasaran bagi gue. Salah satunya adalah karena gimana ya caranya Marvel bakal memberi penjelasan soal asal-usul masing-masing karakter Loki tetapi tetap bisa mudah dipahami. Well, untungnya pada episode 5 kali ini Marvel bisa gue bilang sanggup menjelaskan asal-usul keempat karakter secara padat tapi juga jelas, karena nggak hanya dengan memanfaatkan dialog aja guys, tetapi juga memanfaatkan acting para pemainnya. So, dengan kata lain, meskipun penonton nggak disuguhkan adegan flashback tentang apa yang mereka lakukan di masa lalu, namun penonton tetap bisa paham melalui gestur keempat karakter yang berbeda-beda, yaitu ada karakter yang ambisius, penipu, brutal, dan juga kekanak-kanakan. Nomor 2, kejutan sinergi kekuatan Loki. Munculnya sejumlah varian Loki pada episode 5 turut menampilkan sejumlah kekuatan yang juga unik dari masing-masing varian Loki. Well, salah satunya adalah proyeksi dan juga teleportasi. Nah, uniknya nih guys, ada salah satu adegan ketika mereka harus bersatu melawan Alliance dan kemudian mereka pun memanfaatkan keunggulan kekuatan masing-masing. Well, meskipun mungkin berjalan singkat, tetapi menurut gue setidaknya adegan itu cukup mengejutkan, dramatis, dan sekaligus tragis guys. Nomor 3, varian multiverse yang buat penasaran. Film Loki menampilkan sejumlah varian Loki dari berbagai multiverse dan itu udah biasa. Nah, tapi apa yang terjadi ya guys kalau ternyata nggak hanya Loki aja? Well, itulah gambaran episode 5 kali ini. Karena dalam salah satu adegan misalnya, turut menampilkan palu Thor yang tergeletak begitu saja dan juga ada sosok yang menyerupai Thor, tetapi berada di dalam toples guys. So, dengan munculnya varian yang mirip Thor ini, maka kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada juga ya sosok Thor lainnya yang bakal muncul? Well, untuk menjawab hal ini tentunya kita harus menantikan Loki episode mendatang guys. Nomor 4, plot twist yang belum terungkap. Setelah episode 4 lalu dengan tegas memisahkan karakter Ravonna atau Renslayer sebagai karakter antagonis, nah dalam episode 5 kali ini bisa dibilang hal tersebut kembali menemui ketidakjelasan. Well, salah satu alasannya adalah karena Ravonna sendiri ngaku penasaran dan bahkan dia juga turut menyelidiki soal TVA. Menurut gue pribadi sih, strategi tarik ulur mengenai siapa sosok antagonis sebenarnya dan dalang di balik TVA ini merupakan hal yang cerdik dari Marvel ya. Karena dengan demikian nih guys, penonton belum kehilangan gregetnya, atau dengan kata lain masih menunggu klimaks di episode 6 yang sekaligus bakal menjadi episode terakhir dari film seri Loki. Well, itu tadi adalah hal-hal yang gue suka dan berikut adalah satu catatan aja. Nomor 1, kebetulan yang menjadi misteri. Well, jujur gue masih penasaran ya guys dengan mid-credit scene episode 4 lalu, yaitu mengapa saat Loki terdampar di wilayah kehampaan, dia bisa tepat ditemukan oleh 4 varian Loki yang bisa dibilang justru takut menghadapi Alliance. Nah, selain itu guys, hal serupa juga terjadi terutama ketika Sylvie terdampar di wilayah kehampaan dan secara tepat pada waktunya si Mobius tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Mengapa ya kebetulan-kebetulan ini bisa terjadi? Padahal wilayah kehampaan itu digambarkan luas banget guys. Apakah memang ada alat yang bisa mendeteksi secara tepat di mana lokasi para varian itu bakal dibuang ya? Well, kalaupun ada nih guys, gue kok nggak melihat ya alat ini dibawa oleh keempat varian Loki dan bahkan juga nggak dibawa oleh Mobius. Nah, ngomongin soal si Mobius sendiri, dia justru ditampilkan dalam salah satu adegan terbantu dengan timepad yang dibawa oleh Sylvie untuk kembali ke markas TVA. Well, gue pribadi nggak bisa menyimpulkan bahwa adegan ini masuk akal atau nggak masuk akal ya guys, karena siapa tahu jawabannya nanti ada di episode 6 guys. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys, yaitu menurut kalian jika Thor memiliki varian yang berusia tua, maka siapa aktor yang pantas untuk memerankannya guys? Well, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, sampai jumpa di review film menarik lainnya. Tetap semangat dan sehat buat kalian, dan peace out.